Baru-baru ini serangan militer Israel berlangsung dengan sangat brutal. Salah satunya adalah serangan yang berupa diluncurkannya puluhan bom ke Beirut, yang mana ditujukan ke bunker-bunker milik Hizbullah. Serangan yang dikenal juga dengan sebutan carpet bombing ini, tepatnya terjadi pada 27 September 2024 lalu. Dilaporkan oleh salah satu media Israel bahwa ada setidaknya 85 bom yang berjenis penghancur bunker diberondongkan dalam serangan ke Beirut. Disebutkan bahwa ada 15 bom penghancur bunker BLU-109 seberat 2000 pon yang telah berhasil melumpuhkan markas Hizbullah dan menewaskan Hasan Nasrallah. Di sisi lain, melihat peristiwa tersebut, mungkin ada sebuah pertanyaan yang muncul. Mengapa hanya bunker-bunker milik Hizbullah yang diserang oleh Israel, sedangkan bunker-bunker yang dimiliki Iran tidak berani mereka sentuh? Padahal bunker buster yang dimiliki Israel dan Amerika Serikat dikatakan sudah terbilang mumpuni. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Seperti yang sudah terlihat beberapa waktu terakhir, Iran mulai menunjukkan kemarahannya dengan melemparkan serangan demi serangan rudal yang mereka luncurkan ke Israel. Namun di sisi lain, kemungkinan Iran memiliki rencana yang lebih besar untuk menghancurkan musuhnya, termasuk Israel. Iran memiliki pangkalan rudal bawah tanah serta situs nuklir yang dikatakan sangat luar biasa. Ketika membahas mengenai dua hal itu, dapat dipastikan bahwa ini akan mengarah kepada bunker bawah tanah paling canggih yang pernah dibangun oleh Iran. Misalnya saja ada sebuah bunker bawah tanah yang letaknya sangat jauh, sehingga tidak mudah dijangkau oleh bom yang berasal dari luar. Disebutkan bahwa Iran telah menginvestasikan banyak biaya hingga miliaran dolar demi membangun dan memperkuat fasilitas tersebut. Dipercaya bahwa bunker tersebut mampu menahan serangan udara maupun serangan militer. Secara detail, bunker ini menyimpan rudal balistik yang kapan saja dapat diluncurkan menuju Amerika Serikat atau Israel. Fasilitas yang dimiliki oleh Iran ini mencakup sebuah jaringan bawah tanah yang mana di dalamnya terdapat truk-truk besar, dilengkapi dengan sistem artileri roket berat yang bisa bergerak bebas. Dengan rancangan pembangunan yang luar biasa canggih dan sistematis, fasilitas ini juga telah tercipta sedemikian rupa, sehingga rudal-rudal milik Iran mampu diluncurkan secara langsung tanpa membawa artileri ke permukaan terlebih dahulu. Namun tampaknya Amerika Serikat pun tidak mungkin berdiam diri. Amerika Serikat juga punya cara lain. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer serta benteng yang mampu menahan serangan, serta memiliki teknologi canggih dan kemampuan taktis yang tidak main-main demi memasuki bunker milik Iran. Sayangnya hal itu tidak kunjung terbukti, karena Amerika Serikat kerap kali kesulitan dalam mengidentifikasi lokasi yang tepat dalam misi pencarian bunker milik Iran. Selanjutnya, Iran juga memiliki fasilitas nuklir di beberapa wilayah yang diketahui terus melakukan pengembangan. Bom-bom yang mereka ciptakan mungkin saja bisa menjadi salah satu senjata mengerikan yang mampu melumpuhkan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang mari mencari tahu mengenai bunker buster yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Israel. Seperti apakah cara alat ini bekerja dan seberapa hebat kekuatan yang dimilikinya. Penghancur bunker atau yang disebut juga dengan bunker buster bombs merupakan senjata militer yang sangat besar pengaruhnya jika digunakan. Bunker-bunker yang biasanya menjadi tujuan penghancuran adalah sebuah fasilitas penting yang seringnya berisi berbagai alat atau senjata seperti rudal, atau bisa pula di dalamnya terdapat sebuah laboratorium penelitian. Bunker-bunker tersebut berada di bawah tanah dan bersifat rahasia. Maka dari itu, penggunaan bunker buster bombs merupakan langkah yang tepat jika memang bertujuan untuk mengalahkan musuh. Bunker buster bombs adalah sebuah senjata yang dapat menembus jauh ke dalam bumi atau bahkan menembus tembok beton yang sangat kuat sekalipun, sebelum akhirnya menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Ketika ledakan tersebut terjadi, maka sasaran utama yang sedang dituju kemungkinan besar akan hancur seketika. Adanya bunker buster bombs ini bermula ketika di tahun 1991 ketika Perang Irak sedang terjadi. Ada informasi bahwa lawan memiliki bunker bawah tanah yang perlu untuk dimusnahkan. Sayangnya pada waktu itu belum ada teknologi yang mampu membuat senjata atau bom yang dapat menembus bunker semacam itu. Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian dan uji coba pun terus dilakukan. Ini adalah Guid Bomb Unit 28 atau yang dikenal pula dengan sebutan GBU-28. Merupakan sebuah bom yang beratnya mencapai 5.000 pon yang dilengkapi dengan laser bunker boosting. Karena kekuatannya, ia dijuluki dengan nama Deep Throat. Bom ini dibuat oleh Waterflight Arsenal, Waterflight New York dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu saja demi menembus pusat komando Irak dalam operasi Badai Gurun.
Sementara itu mengenai serangan yang ditujukan ke Beirut, berdasarkan analisis video yang dilakukan oleh beberapa ahli terhadap rekaman Angkatan Udara Israel, disebutkan bahwa beberapa bom yang dipakai adalah BLU-109 dan perangkat pemandu JDIM yang mana adalah buatan dari Amerika Serikat. BLU-109 merupakan bom berat penghancur bunker dan perangkat JDIM adalah sistem pemandu sudah terpasang pada amunisi untuk membantu melakukan serangan pada satu target yang ditentukan. Berdasarkan informasi dari Project of Defense Alternative (PDA), BLU-109 beratnya yang mencapai 2.000 pon dengan radius penghancuran 35 meter. Selain BLU-109, disebutkan ada juga penggunaan GBU-28. Bom ini dikembangkan di tahun 1991 selama Perang Teluk yang bertujuan menghancurkan bunker milik Iran. Berat yang dimiliki oleh bom ini sekitar 5.000 pon, sudah dilengkapi dengan sistem pemandu laser sehingga mudah mengenai sasaran. Selongsong dari bom ini terbuat dari laras artileri surplus sehingga bom ini memiliki kekuatan untuk menembus beton atau tanah sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat. Ditambah juga dengan GBU-37, bom bunker buster yang satu ini dirancang untuk target fasilitas militer yang ada di bawah tanah. Berbeda dengan GBU-28, bom ini dilengkapi dengan pemandu GPS sehingga dapat aktif ketika cuaca kurang baik, memastikan akurasi target yang berada jauh di dalam tanah. Selanjutnya ada pula GBU-57, sebuah bom yang dikenal sebagai Massive Ordnance Penetrator (MOP), merupakan bom penghancur bunker dari Amerika Serikat yang paling besar. Beratnya dapat mencapai 30.000 pon, dirancang agar dapat menembus beton yang bertulang hingga kedalaman 200 kaki atau lebih dari 60 kaki. Bom ini dianggap sebagai senjata penting dalam strategi Amerika Serikat untuk menetralkan lokasi pengembangan nuklir bawah tanah, terutama di negara-negara seperti Iran atau Korea Utara. Bom-bom yang sudah disebutkan tadi juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu mampu melakukan penetrasi atau menembus kedalaman tanah, walaupun sudah dilapisi dengan beton atau material kuat lainnya. Di samping itu pula, bom-bom tersebut ada senjata modern yang memang dapat diandalkan, karena hasilnya sangat memuaskan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Di sisi lain, dengan semua ancaman serius yang dimiliki oleh Amerika dan Israel terhadap Iran, selama beberapa waktu terakhir, Iran diketahui telah memiliki strategi militer yang bertumpu pada upaya pencegahan, pengembangan rudal, drone, Iron Dome, serta pertahanan udara mereka. Iran menjadi negara dengan kepemilikan salah satu bidang berisi rudal balistik dan drone terbesar yang ada di Timur Tengah. Berdasarkan informasi, situs tersebut menampung rudal jelajah serta rudal anti kapal, rudal balistik yang memiliki jangkauan sampai ribuan kilometer. Selain itu, seperti yang sering disinggung oleh kebanyakan analis perang soal fasilitas nuklir yang dibangun oleh Iran. Pada tahun 2009, baru diketahui bahwa Iran sedang membangun fasilitas nuklir di Fordo, tepatnya terletak di sekitar barat laut fasilitas bawah tanah Fordo. Bangunan tersebut dibuat jauh di dalam gunung agar dapat terlindungi dari serangan udara. Selain beberapa gedung di sana, ada pula pusat teknologi vakum nasional Iran yang menjadi salah satu komponen penting dari sentrifugal gas uranium Iran yang mana bertujuan untuk memperkaya uranium yang mereka miliki. Tidak hanya sampai di sana, pembangunan situs nuklir juga berlangsung di pegunungan Kuh Ekolang Gaslah yang berada tepat di sebelah selatan situs nuklir Natanz pada April 2023 lalu. Sementara itu, seperti yang sudah diketahui, fasilitas nuklir Natanz yang memiliki luas 2,7 km persegi pernah menjadi sasaran sabotase di dalam konflik Teheran dengan Barat. Mungkin karena hal itulah, situs ini pun amat diawasi oleh pasukan Iran dan dilindungi dengan sistem pertahanan yang berlapis-lapis.